Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku sebagai teman-teman dari angkatan 24, aku ini mau jelasin ini tentang virtual instrument. Nah, analisis alprog, algoritma pemrograman terhadap virtual instrument. Nah, alprog sendiri kan sebenarnya tentang bahasa C kalau di angkatan toh. Di angkatan di mata kuliah itu kan pakai bahasa C, sedangkan LabVIEW itu kan pakainya menggunakan grafik atau pemrograman grafis, makanya bentuknya dia itu kayak kotak-kotak gini. Nah, ini nggak usah tak jelasin apa itu osiloskop, wong ya langsung programnya aja. Jadi Iya, program aja langsung yo, dah. yang pertama itu sebelum kita analisis tak jelasin satu-satu dulu blok-blok programnya. Dimulai itu dari sini, iki kelihatan toh? Ketok apa lagi? Ketok-ketok sih aku nak. Oh ah, Wis dimulai dari iki blok 4 iki ku namanya blok Sebelum inisialisasi. itu ya kami Apa? sebelum itu kayak ini apa bakal dibuat jadi flowchart cok untuk apa Iya, alfornya. aman-aman nanti. Nah, iki programnya iku ya. Iki ku namanya inisialisasi. Port inisialisasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya modul perangkat keras itu bisa terbaca. Modul perangkat keras tahu kan, kayak Arduino, terus Advantech dan segala macamnya. Itu bisa kebaca melalui fitur ini. Nah, links ini serial port. Nah, serial portnya nanti itu bisa dikeluarin menjadi tiga bagian ini. Nah, ini tuh ngeluarin, jadi bukan nyambungin. Jadi mengeluarkan itu ya kayak membuat sebuah kontrol ataupun konstan gitulah. Ya, konstan kontrol ini nanti fungsinya buat mengatur, buat pengaturan yang ada di tampilan. Kalau kontrol itu pengaturan, kalau indikator itu tampilan. Kalau konstan itu kayak nilai tetap gitulah. Nah, ini di sini ada tiga kan. Yang pertama device serial port dulu. Serial port ini nanti membaca modul, dibaca modul program ini membaca modul yang masuk, terus nanti ditampilkan nama modul yang masuk pakai device name. Nah, error innya ini fungsinya buat mengeksekusi program error ketika terjadi kesalahan pada pembacaan woi input. pelan-pelan. Karena aku ngerekam, nanti kau bisa cek lagi di YouTube. Ya wis pelan-pelan. Jadi Pelan ini Mas. tuh serial port itu adalah Pencepat kok. blok untuk blok untuk menampilkan atau membaca sebuah inputan modul perangkat keras yang kemudian nantinya itu dibaca terus ditampilkan melalui keluaran dari serial port ini di device name sama serial port. Serial port ini membaca, device name ini menampilkan. Lanjut. Di sini ada fitur namanya analog read. Fungsinya analog read ini membaca masukan atau sebuah data secara analog. Nah, secara analog ini maksudnya membaca data secara kontinu, atau kalau karena kita ngomongin sinyal berarti sinyal nanti itu dibaca dengan nilai yang ya kan desimal atau nilainya 0, 1, 2, 3 sampai 02, sekian gitu kan. Itu namanya analog. Beda sama apa satunya? Diskrit atau digital? Kalau digital itu bacanya itu nanti secara numerik binary number, jadi 0101 gitu. Jadi bedanya analog sama digital itu di situ. Kalau digital itu bacanya secara binary 01. Nah, ini nanti dikeluarkan lagi. Oh ya, sebelumnya ini kan ada sambungan. Sambungan ini tuh fungsinya buat resource link. Lah, resource link ini fungsinya buat supaya setelah terbaca di modul modul ini terbaca, itu bisa ditampilkan atau bisa dibaca dulu, bisa dibaca melalui fitur analog read ini. Nantinya analog read ini tuh baca sesuai ini. Kan kalau di Arduino itu ada apa ya? Channel-channel yang buat dimasukin gitu kan. Nah, itu pakai analog channelnya ini menggunakan kontrol analog channel. Jadi nanti kita bisa milih port mana yang mau dimasukin data. Kalau misalnya di Arduino kita pakai port A0, ya nanti ininya diganti ke 0 dan seterusnya. Kalau satu ya satu. Terus nanti itu dia turun, ini abaikan multiplier ya, ini fitur tambahan aja. Nah, ini nanti sambungannya itu ke sini, tak tampilin lagi. Nah, ini itu osiloskop ini apa? Ini osiloskop ini adalah fitur yang digunakan untuk menampilkan sinyal yang masuk. Jadi karena ini virtual instrument kan berarti
outputnya itu nampilin sinyal dari dibaca, dari pembacaan nanti itu ditampilkan. Jadi setelah dibaca itu ditampilkan gitu pakai osiloskop ini. Nah, ini bentuknya. Nah, habis itu setelah ditampilkan ini tuh kok tiba-tiba ada cabang. Nah, cabang ini tuh fungsinya buat ini sih. Nah, buat menampilkan indikator nilai. Kalau ini menampilkan indikator dalam bentuk gambar, ya ini tuh nilainya, karena kan sinyalnya itu kan inputnya tegangan. Makanya kenapa di sini buat memunculkan nilainya itu tak tulis voltage gitu. Terus setelah tampilan gambar sama tampilan voltage-nya itu udah kebaca, selanjutnya aku itu kan mau melakukan operasi matematis buat menentukan beberapa hal gitulah. Nah, sebelum kita bisa menentukan hal-hal tersebut itu kita perlu yang namanya fitur kolektor. Fitur kolektor itu fungsinya buat ini. Mana ya kolektor? Nah, ini kolektor ini. Fungsi kolektor ini fungsinya untuk mengolah data. Jadi setelah data ini kan bukan setelah sih, ini lebih tepatnya kayak persimpangan. Jadi pada saat data itu dibaca, data itu sekaligus juga disaring, diolah dan diseleksi. Sebenarnya bukan diseleksi, lebih tepatnya diolah. Jadi data itu kan masuk dibaca. Nah, fitur ini tuh gunanya untuk menentukan nilai-nilai gitu. Tapi belum keluar nilainya, jadi cuman ditentukan oleh program, tapi kita itu nggak tahu nilainya berapa itu nggak tahu, karena dia itu cuman sebagai pemikir lah. Gampangnya itu kalau ini buat membaca, ini pemikirnya, jadi kolektor ini mikir gitu, buat ngitung, bukan ngitung, buat nentuin gitu. Jadi dia pemikirnya. Nah, baru setelah itu pas geser ke sini ada nih beberapa instrumen perhitungan matematis, mulai dari menentukan maksimum, ini kan karena tegangan makanya volt max, minimum volt min. Range ini nanti buat VPP nya gitu, VPeak to peak kan range antara max sama min toh. Nah, jaraknya lah. Nah, ini sebelum kita bisa mengeluarkan tampilan sih. Nah, ini ada di sini tampilan ini itu kita perlu memasukkannya dulu ke sini, ke signal. Jadi signal ini nanti dibaca dulu. Jadi setelah diseleksi, nah dibaca lagi biar bisa dihitungin. Kalau maksimum ya nanti secara matematisnya itu dihitungin V max-nya seberapa, V min-nya seberapa, range-nya seberapa. Kalau di yang bawah ini, yang tone measurement ini nanti ngitungnya itu amplitude. Nah, ini cuman amplitudeku itu error ya. Jadi abaikan amplitude-nya aja karena mungkin udah ada volt max ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, volt max sama amplitude ini sama ya, karena amplitude ini kan simpangan terjauh, sedangkan kita ini kan mainnya itu tegangan. Nah, volt max sendiri kan juga simpangan terjauh dari titik referensi toh. Makanya mungkin karena itu amplitudeku bermasalah. Nah, terus frekuensi ini fungsinya kan frekuensi kan sebenarnya buat ngitung seberapa banyak gelombang yang terjadi dalam satu detik toh, dalam 1 second. Nah, kalau di DC frekuensinya nanti paling kayak 0, 1, 0, 1, kayak yang ya sebenarnya 0 gitu, karena DC itu nggak ada frekuensinya. Nah, tapi kalau nanti itu dipakai buat ngukur kayak duty cycle atau AC, itu nanti frekuensinya bisa kelihatan. Fase ini tuh sebenarnya nggak terlalu penting, karena ketika di osiloskop itu kan dia berjalan toh, sinyalnya itu berjalan, jadi sinyalnya itu nggak diem. Nah, karena sinyalnya nggak diem, jadi fasenya itu nanti bakalan berubah-ubah terus gitu. Kayak harusnya kan sudut mulainya sinyal tuh kan biasanya 0 gitu, 0 atau enggak kalau sudut fasenya dia ke belakang itu jadinya berapa, min 90 atau min pi per 2, atau kalau kemajuan ya berarti mulainya dari minus gitu kan. Dari minus, yang tadi minus dari pokoknya beda lah. Nah, fase itu nanti fungsinya kan sebenarnya kan buat menentukan sudut mulainya suatu sinyal loh, tapi karena sinyalnya gerak terus, jadi fasenya nanti nilainya yang keluar itu nggak beraturan gitulah. Kadang 90, 360, 270 gitu. Nah, terus yang ini, yang amplitude and level measurement ini itu buat nentuin min DC ini apa? Min DC ini adalah tegangan rata-rata. Jadi tegangan rata-rata itu ketika nanti sebuah input tegangan masuk ya kan, itu nanti kan kita itu tegangan itu kan kadang geraknya itu nggak beraturan ya, kadang naik kadang turun. Nah, kadang naik kadang turunnya itu nanti dibagi per sampel yang
di per pengambilan sampel pada sebuah sinyal. Jadi misal tiap 0,01 detik itu tegangan yang masuk dibaca. Nah, berarti tinggal dihitung aja dalam 1 detik. Berarti nanti sampelnya kan otomatis 100 tuh. Nah, tegangan yang ya bergerak-gerak selama 1 detik tadi itu nanti dibagi 100, karena kan tadi misalnya tegangannya itu dibaca per 0,01. Yang ini nggak usah terlalu dipahami karena nggak akan terlalu ngaruh juga. Terus peak to peak ini sebenarnya karena aku udah make range ya, jadi ini sama aja, range sama V peak to peak ini sama aja. Peak to peak kan berarti puncak atas sama puncak bawah toh, antara puncak atas sama puncak bawah kalau AC. Kalau ini RMS, ini voltage root mean square, jadi tegangan efektif. Jadi suatu tegangan itu dikatakan efektif atau terbaca secara real apabila dia itu indikatornya VRMS. Kalau tegangan yang masuk biasa itu sebenarnya bukan tegangan efektif. Jadi tegangan efektif itu nanti tegangan yang masuk ya FP itu FPP salah rumusnya aku lupa, FP atau VP per akar 2 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah itu pokoknya nanti kalau misal tegangan yang masuk 5 itu di VRMS nya itu terbacanya 3,7 seingatku gitu. Jadi kayak beda lah, bukan tegangan 5. Terus ini kan fitur ya, jadi aku skip aja dulu, nanti fitur tuh nggak akan terlalu ngaruh. Tapi kalau buat korelasi Alpro kayaknya bisa sih ini. Nah lanjutnya itu ada ini sih, ya apa cara ngisi, ada function generator. Nah function generator ini itu adalah alat yang digunakan untuk menampilkan sinyal toh. Otomatis di sini ini ada 5 orange sama 1 biru. Ini tuh masuk ke sebuah fitur. Ini tuh fitur. Jadi fitur basic function generator. Nah, yang unik di sini korelasinya sama Alproc itu ada di sininya. Nah, walaupun dia ini bukan diprogram pakai bahasa C gitu kan. Nah, dia itu punya konsep yang sama dengan pemrograman. Nah, itu pakai boolean, pakai fungsi boolean. Yang mana boolean sendiri itu adalah fungsi ketika nilainya 0 atau 1. Fungsi yang hanya memiliki nilai 0 atau 1 gitu. Nah, dalam konteks case structure ini itu nilainya true sama false. Nah, balik ke function di sini tuh, nah karena kita ngomongin virtual ya, di sini tuh ada 5 indikator ya. Nah, bukan indikator ini 5 kontrol lah namanya. Nah, 5 kontrol ini itu fungsinya buat mengatur nilai sesuai yang kita inginkan. Nah, karena function itu fungsinya untuk membuat sinyal lah, maka nilai-nilai dari ini semua ini kan kita sendiri yang menentukan. Makanya kita pakai kontrol. Nah, kayak gini dia bisa mengatur nilainya. Kalau ini pakai knob ya, aku pakai knob ya, tapi kalau mau dipakein yang lain misalnya pakai numeric control juga nggak apa-apa. Intinya buat pengatur nilai. Terus nanti di sini tuh ada signal type. Signal type ini tuh masuk fungsinya buat ini. Jadi di fitur ini itu kita udah dapet ini signal type yang berbeda-beda. Jadi ketika ini tuh dibikin kontrol juga. Nah, karena ini kan bisa diatur. Jadi yang bisa diatur, yang bisa digerakkan ya, itu namanya kontrol. Kalau yang dia itu menampilkan sesuatu itu indikator. Gitu. Nah, ini nih. Ini bisa diganti-ganti. Ini tuh udah fitur. Nah, tinggal dimasukkan ke sini kan. Waduh, ya apa ini? Nah, terus signal type ini itu masuk ke ini fungsi apa ini? Fungsi apa ya, lupa aku. Ntar. Fungsi numerik ya, ini lebih kayak ini sih kalau tahu gerbang logika gitu ya, mirip-mirip gerbang logika. Nah, ini fungsi numeriknya ini adalah sama dengan. Nah, ketika signal type dipilih sama dengan square wave, maka duty cycle knob yang ada pada duty cycle itu nyala. Nah, ketika kita nggak lagi make duty cycle, nggak make square wave, misal gini. Mana ya? Aduh salah. Misalnya gini nih, CC. Nah, ini kan duty cycle-nya mati tuh, nggak bisa digerain. Nah, kalau yang lain kan bisa. Saya nyalain lagi, mana nyalain. Nah, kenapa ini? Oh, ini square ya. Nah, ini kan dia bisa diatur nih. Nah, tapi duty cycle-nya dia mati. Nah, karena ini kenapa sih? Nah, karena ini kan dia posisinya itu apa ya istilahnya?
Dia itu hanya akan menampilkan knob ketika square wave. Jadi selain square wave dia nggak akan kebuka. Nah, kalau square wave dia akan bisa. Nah, dia bisa diatur. Selanjutnya ini nanti ini masuknya ke kayak gerbang logika sih. Cuman yang ini aku kurang paham cara jelasin nih. Nah, yang ini tuh adalah tampilan function generator yang ini. Jadi sama kayak yang awal, ini fungsinya buat menampilkan data. Nah, karena ini datanya dari function, makanya kenapa dia itu ngambil datanya itu dari sini, dari nilai-nilai yang telah kita kontrol. Nah, jadi dia ngambilnya dari situ. Nah, selanjutnya setelah dikasih apa ini namanya, penampil gambar yang nampilin sinyal. Nah, di sini masuk ke kolektor juga. Nah, tadi seperti yang aku jelasin ya, kolektor itu kan fungsinya buat ngolah data. Jadi sebagai pemikirnya. Jadi setelah dibaca data itu nanti itu datanya itu bakal dipikir, dihitung, dikalkulasiin sama fitur ini supaya nanti bisa dikeluarkan inputnya dalam bentuk indikator gitu. Jadi ditampilkan. Nah, ini selanjutnya ada tone measurement sama spektral. Nah, yang tone measurement ini buat nampilin ini. Sama kayak yang tadi ya. Jadi setelah dipikir ya, diolah, nanti itu output dari tone measurementnya ini itu nanti bisa dikeluarkan menggunakan grid indikator yang mana hasilnya nanti seperti ini. Terus di sini tuh ini kenapa ada ini ya? Terus yang di sini kurang pas. Terus yang ini tuh spectral measurement. Nah, spectral ini apa? Ini tuh adalah perhitungan matematis untuk membuat spectrum analyzer, yang dimana spectrum analyzer ini itu kan membaca sinyal itu bukan dalam domain waktu tapi domain frekuensi. Makanya di sini udah ada perhitungan matematisnya dari sistem. Cuman kalau di ANSYS, ini bukan Alprok ya, di ANSYS itu kan kita harus jelasin rumus-rumusnya. Nah, sebenarnya semua itu udah diaturkan oleh si fitur FFT ini. Jadi setelah dibaca, nah FFT ini kan dikeluarin nih dalam bentuk waveform nih. Ya buat nentuin. Nah, itu nanti itu dia itu menampilkan hasil dari proses yang awalnya dari domain waktu. Kan ini function generator sama osiloskop ini kan awalnya domain waktu. Jadi sinyal tuh dibaca secara domain waktu. Jadi X-nya itu waktu gitu. Jadi sinyal ini bergerak berapa waktu sih. Nah, kalau spektrum itu beda, dia pakai domain frekuensi. Jadi ngelihatnya pada frekuensi berapa sinyal itu naik, pada frekuensi berapa sinyalnya itu ganggu. Gitu. Terus ini ada tombol stop. Belum. Nah, jadi ini tuh spektrumku itu punya fitur gini. Fitur buat gini. Nah, kalau ini kan boolean ya. Ini boolean. Tadi boolean itu kan true sama false ya. 0 sama 1, 1 sama 0. Nah, 1 sama 0 ini nanti itu ketika dari osiloskop itu ketika dia false atau mati. Nah, sini kan ada fitur on off nih. Nah, posisi false itu adalah posisi ketika function generatorku mati. Jadi data spektrum ini ngambilnya dari osiloskop. Nah, jadi osiloskop nih dapat input dari modul keras nih, modul perangkat keras. Nanti itu dari modul perangkat keras masuk ke grafik osiloskop, terus dihitung-hitung ya kan. Setelah dihitung-hitung, dia langsung turun buat dihitung ke bagian fast Fourier transformnya supaya di spektrum ini nanti itu kebacanya dalam bentuk domain frekuensi. Nah, mungkin kalau di praktek nyatanya kalau arus DC itu pasti di nilai frekuensi ke 0 itu pasti dia naik tinggi. Karena apa? Karena DC kan frekuensinya 0 atau enggak 1 gitu, kayak ripple-nya gitu, satunya itu. Makanya kenapa ketika di spektrum itu jangan heran kalau ketika di frekuensi 0 itu dia bakalan naik gitu. Naiknya tuh di situ. Ini siapa ini? Nah, terus selanjutnya itu ini fitur stop. Stop ini buat mengeksekusi program, mengeksekusi pemberhentian program. Jadi programmu itu
ketika jalan ya. Nah, misal kita mau apa namanya kayak mematikan karena misal ada suatu kondisi tertentu gitu ya. Nah, itu dia itu bisa langsung dimatikan gitu menggunakan tombol stop ini. Habis itu tombol stop ini apa ada hubungannya sama Alproc? Ini kayaknya kontrol sih fungsinya, tapi aku kurang tahu. Terus ini ada lagi namanya loop read. Kalau loop read ini kan nggak ada hubungannya sama Alproc ya, kalau nggak salah nggak ada sih. Tapi loop read intinya itu buat fungsinya buat refresh rate dari sinyal. Jadi sinyal ini dibaca dalam waktu beberapa milisecond. Nanti itu apa ya? Oh ya, nanti itu kan oh ya sih lupa. Nah, ini tuh semua programku itu pakai sebuah kotak ini itu sebutnya while loop. Nah, while loop ini nanti ada korelasinya sama Alproc. Jadi while loop ini ada korelasinya sama Alproc. Kenapa? Karena while loop yang ada di LabVIEW ini itu sama kayak fitur sama kayak sintaks apa ya? Iterasi loop, while loop ya, do while atau apa looping. Jadi fungsinya itu sama kayak looping gitu. Mengulangi proses, diulangi terus. Nah, itulah yang membuat kenapa sinyalnya itu bisa bergerak. Sinyal bergerak itu karena ada loop while loop tadi. Nah, ini nih. Karena ada while loop, dia itu bisa gerak berulang. Nah, terus loop rate-nya ini fungsinya buat pengambilan pengulangan. Jadi kita itu misal dalam 1 detik gitu ya, sinyal masuk nih. Supaya sinyal itu kelihatan stabil, kita itu perlu melakukan perulangan lagi pada tiap beberapa detik gitu, tiap beberapa milisecond lah, karena biar lebih halus gitu. Cuman ini aku jelasinnya kurang ya. Ya intinya gitu secara garis besar buat virtual instrument. Selanjutnya korelasi. Nah, korelasi sih aku ngeliat-liat. Selanjutnya itu ada di korelasinya. Nah, korelasinya apa aja? Ya, yang pertama korelasinya itu ada di sini, di looping. Jadi looping ini kan kalau di materi Alproc itu kan tujuannya kan buat mengulangi program. Ketika program itu diulangi terus-menerus, nah sebenarnya kan fitur ini sama gitu kan. Mengulangi program, cuman bedanya kalau di bahasa pemrograman kayak ya bahasa sintak itu kan ngetik dulu. Nah, kalau ini tinggal kita bikin kotak gitu. Tapi fungsionalnya dari ya fungsinya itu konsepnya itu sama looping gitu. Nah, looping ini tuh nanti kalau di virtual itu fungsinya buat mau mengulangi program virtual instrument itu supaya bisa membaca sinyal dalam kurun waktu secara berulang kali. Jadi kalau sinyalnya nggak dipakein while loop itu bakal diem aja gitu, sinyalnya diem tok gitu. Kalau sinyalnya diem tok ya apa yang mau dibaca gitu. Ya memang nanti nilai fasenya ini bakal kelihatan, tapi apa bisa dibaca, apakah itu valid gitu kan nggak valid. Makanya ada pengulangan atau looping, ada konsep looping di sini. Terus korelasi kedua itu terletak pada ini fungsi nih, nggak bisa mati lagi. Nah, ini itu namanya boolean. Boolean ini kan fungsinya sebenarnya fungsi boolean ini itu kan menyatakan nilai 1 sama 0, fungsi yang hanya menyatakan nilai 1 sama 0. Nah, ini tuh uniknya di LabVIEW, sebenarnya kotak ini tuh bukan konsep boolean saja. Jadi konsepnya itu ada dua, boolean sama if else. Kerennya gini. Nah, kalau ini true false. Nah, pakai ini on off ini itu dia adalah konsep dia itu boolean. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan dua nilai yang berbeda. Gini. Dua nilai berbeda itu 1 sama 0. Kalau 1 dia itu aktif, kalau 0 dia mati. Langsung demonstrasi nih di sini ya. Di osiloskopku itu kan ini nih fitur on off ya. Ketika on dia itu nilainya 1, boolean dia itu nilainya 1, sehingga dia menjalankan fungsi yang sudah ku setting di ini blok diagram itu pakai yang ini yang ada di layar sekarang ini. Nah, begitu dimatikan, tek. Nah, ini akan otomatis berhenti karena nilai booleannya jadi 0 dan program yang dijalankan itu ini. Jadi dia pakai data yang ada di osiloskop sehingga di spektrumku itu hilang karena aku lagi nggak pakai Arduino.
gitu. Yang ketiga itu, oh ya, lanjutannya yang case structure ya. Ini namanya case structure yang ada ini. Ini case structure. Nah, ini lanjutannya yang ketiga itu ada program if else. Konsep if else. If else itu kan adalah kondisi if else atau switch case ya. Adalah kondisi ketika A melakukan ini, maka hasilnya bisa B, maka hasilnya bisa C. Nah, apa bedanya boolean sama if else? Boolean itu hanya menyatakan nilai 0 sama 1. Jadi kayak cuman di bagian eksekusinya ini toh. Nah, untuk programnya ini tuh if else. Jadi sebenarnya ini nggak cuma true dan false. Misal nih, aku mau nambahin case gini. Jangan deh. Aku masuk YouTube ya. Misalnya apa ya? Random. Nah, random ini itu kan udah jadi sebuah kasus nih. Kasus dalam. Jadi case-nya sekarang ada true, false, random. Jadi ada 3. Nah, kalau aku punya 3 kasus kayak gini, ini udah nggak sah dianggap boolean. Karena nilainya bukan cuma 0 sama 1, tapi ada 0, 1 sama random. Random ini, kenapa program kosong? Karena nggak tak buat apa-apa. Nah, tapi kalau misal kita mau buat program dengan case yang lain atau case random itu bisa, dan itu masuknya ke if else. Jadi konsep if else kan jika misal contoh nih penjumlahan aja, jika n sama dengan 1, maka kasusnya kan nanti berderet tuh else-nya, maka apel sama dengan 1 atau maka jeruk sama dengan 1, kemudian return 0. Artinya apa? Case-nya udah selesai di case ketiga. Nah, ini posisinya case ketiga. Misal aku mau nambahin lagi biar lebih Nah, ini if else bertingkat. Ini tapi nggak ada if else bertingkat. Jadi ini cuma if else tok. Misal case berikutnya apa ya? Ini misal. Jadi sekarang caseku ada 4. True, ada false, true, random sama not. Nah, ini udah jelas bukan boolean, ini if else atau switch case. Jadi ada switch case atau if else kan sama aja tuh. Saya tabusin remove empty case. Nah, udah aman. Nah, jadi itu itu switch case. Kemudian yang berikutnya itu, nah ini aku masih nyari ya yang berikutnya apa ya. Kalau di fitur itu apa fitur ya, operasi logika sih. Oh ini nih. Ada lagi. Ini di alproc. Kita kan tahu nih namanya operasi apa ya, yang penjumlahan, operasi aritmatik tuh, yang plus kali-kali gitu kan. Nah, di LabVIEW ini sebenarnya juga pakai konsep yang sama. Jadi di sini ini multiplier, ini tuh fiturku sebenarnya buat pas ketika ada tegangan nih lebih dari modul. Itu kan kalau kita paksa kan rusak laptopku. Nah, akhirnya pakai pembagi tegangan untuk diturunkan tegangan awal, nanti nilai yang masuk di port itu dikembalikan pakai multiplier. Kayak misalnya contohnya itu aku punya tegangan 12 volt terus tak turunkan menjadi 4. Ketika di Arduino dia 4, nah dia itu nanti masuk di sini tuh nilainya 4. Nah, supaya dia nilainya kembali ke 12, aku pakai multiplier yang kalau secara bahasa alprocnya berarti kan 4x3 gitu kan. Jadi nilai 4 ya kan. If 4 terus ada else-nya 4 kali 3 gitu. Nah, itu sama logikanya, masuklah menjelaskan, yaitu dari aku gitu. Jadi X ini pengali nih. Ini kalau di numerik. Nah, multiply. Jadi multiply pada fitur multiply yang ada di LabVIEW itu konsepnya sama kayak operasi aritmatika perkalian. Sama juga sama yang ada di sini. Ini juga pakai operasi aritmatika perkalian. Ini fitur buat ini mengatur skala pada osiloskop sama spektrumku. Jadi kalau mau sinyalnya itu bisa kebaca dengan enak, nah kita itu perlu yang namanya ini nih, scaling gini. Nah, scaling ini tuh fungsinya nanti semakin besar angka yang dimasukkan, nanti itu semakin sinyalnya kan kelihatan kecil. Nah, itu kan lebih enak bacanya. Itu pakai ini nih, scaling ini, pakai fitur scaling. Nah, fitur scalingnya dia pakai multiply, dan multiply berkorelasi sama ya perkalian. Nah, ini nilainya terserah bisa diatur. Ini kenapa 5? Karena ya biar ketika aku tambahin ya, misal di mana osiloskop gitu ya,
itu langsung gitu, langsung banyak gitu. Jadi nggak perlu kayak harus 0,0, nah contohnya ini mana, tar, nah ini fiturnya sih time base. Nah ini fold diff ya. Nah ini di sini misal kita mau ngatur, ini kan pertama secara grafikku kan jelek ya, 0, 2, 4, 6, 8, 1 kan. Sedangkan kalau aku punya tegangan yang masuk lebih dari 5 kan nggak kebaca tuh. Nah kita tambahkan fold diff. Nah fold diff, nah jadinya di amplitude ini itu jadinya 5, karena kan tadi pengali di apa, konstan pengalinya itu kan 5, makanya jadi 5. Ini kalau dilanjut jadi 10, nah, 15, 20 dan seterusnya. Time base ini buat ini yang bagian Y-nya, bagian X-nya. Jadi misal kayak time base-nya 10, berarti ini karena ini time base-nya kan sebenarnya milisecond ya. Jadi ini sebenarnya 0 sampai 10 ini 0 sampai 10 milisecond. Nah, ini pengalinya jadi dikali 10. Jadi nanti itu 100 milisecond. Enggak kayak gitu ya, lupa aku. Apa 100 ya? 100 kali 10. Intinya nanti itu kalau time base-nya 10, nanti itu ininya pembacaannya itu 5 detik gitu. Jadi beda lah. Oh, ada sampling rate-nya ya. Nah, ini nggak usah tak jelasin lebih. Itu baru itu ya. Terus kalau selanjutnya di virtual apalagi ya? Virtual apalagi ya? Kayaknya kalau virtual sih itu aja. Oh, ada lagi sih satu, cuman ini berlaku di yang kemarin diajari Pak Ilham. Kalau nggak diajarin mungkin pakainya kan fitur kolektor. Nah, fitur kolektor ini kan mengolah ya. Mengolah ini kan sama dengan fitur array. Nah, array itu kan kayak menyimpan data. Jadi menyimpan sebuah data, ya kayak gitulah, menyimpan gitu. Nah, kolektor ini kan sama, mengolah. Nah, array itu punya konsep yang sama, yaitu mengolah sama apa tadi, lupa aku, menyimpan. Nah, kalau yang diajari Pak Ilham, dia itu bakal pakai case structure buat bikin array double. Jadi array-nya itu ada array ketika nyala, sama array-nya itu fungsinya buat ini, tombol refresh. Nah, kalau di aku kan nggak ada. Ada kayaknya. Coba di satunya lagi. Open. Mana yang pakai array ya? Aku lupa. Ini kayaknya. Bukan deh. Bukan. Ya kayak gitulah. Tapi ini skip aja. Tapi intinya kolektor ini punya fungsi yang sama kayak array, tapi ini karena aku pakai kolektor jadi kurang bisa menjelaskan lah lebih. Jadi kesimpulannya di Alproc ini ada beberapa hal yang bisa dikorelasikan. Yang pertama ada looping, ada fitur loop, while loop ya. Kalau di LabVIEW while loop konsepnya looping ya, pengulangan, iterasi. Yang kedua itu boolean, fungsi boolean, yang dimana fungsi yang menyatakan nilai 0 dan 1. Ketika 0 ya maka dia mati, ketika 1 maka dia nyala. Fungsinya itu sebagai switch. Jadi boolean itu kayak saklar gitu, kayak toggle ya, switch ya, kayak saklar. Terus yang ketiga korelasinya ada di sini, ada di case structure sampean. Ada di if else, konsepnya if else di LabVIEW nya namanya case structure. Nah kan, if else kan tadi ya fungsinya adalah menyatakan if else sama switch case. Jadi menyatakan suatu kondisi yang berbeda-beda. Jika kondisi ini maka begini, jika kondisi begitu maka begini dan begini. Gitu. Kemudian berikutnya ada operasi aritmatik yang ada di multiplier ya, di pengali. Kalau fiturnya nggak ada multiplier nggak apa-apa, pakai yang ini. Ini juga pakai multiplier. Jadi buat memperjelas sebuah grafik pakai multiplier itu bisa, dan itu pakai metodenya itu pakai multiplier gini, pakai operasi aritmatik yang ada di Alproc. Yang terakhir ya array itu tadi, array menyimpan data itu tadi di fitur kolektor, tapi ini lebih baik jangan dulu kalau kecuali ada yang punya virtual yang bikinnya itu pakai array gitu. Itu sama konsepnya, fungsionalnya kalau di LabVIEW itu sama, array sama kolektor itu sama. Tapi kalau di Alproc nggak tahu ya apakah kolektor ini sah disebut array atau enggak. Jadi kurang lebih kayak gitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tak matikan rekamannya semari.